Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah keterangan atau dalil yang cukup populer di lingkungan kiai. Sinfani minan nas idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara. Dua potensi dari manusia, jika keduanya baik, maka baiklah manusia. Jika keduanya rusak, maka rusaklah manusia, yaitu ulama dan umara. Oleh karena ustadz adalah bagian daripada ulama, maka judul ceramah kali ini adalah peran ustadz di masyarakat. Karena saya tahu persis betapa besar peran dan potensi ustadz di masyarakat itu. Tak ada masjid tanpa ustadz. Kalau tahun 2018 jumlah masjid jami yang terdaftar ada 800.000, dan jika tiap masjid rata-rata diisi 100 jamaah saja di hari Jumat, maka 80 juta muslim hari itu berada di masjid. Coba lapang seluas apa yang bisa memuat 80 juta umat pada suatu saat di hari Jumat. Dan kalau 80 juta muslim itu berdoa bersama dengan hati yang tulus ikhlas dipimpin oleh ustadz masing-masing untuk keamanan negara dan kesejahteraan umat, ya rasa-rasanya positif, optimis untuk bisa diijabah. Makanya wajar jika materi khutbah di Brunei Darussalam dibuat seragam oleh Majelis Ulama Pusat. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur bahwa sekarang banyak bermunculan para ustadz dan ustadzah yang muda-muda dari berbagai kalangan. Ada yang jebolan pesantren, perguruan tinggi, ada selebriti, hingga mu'alaf yang cukup bagus dan lurus. Bicaranya lembut, tidak meledak-ledak, tapi tetap istiqomah. Artinya tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, santun dalam bertutur kata. Makanya tatkala saya mendengar khutbah dari seorang ustadz muda yang mengatakan sekarang ini Islam sudah tenggelam, Islam sedang dihinakan, ulama dizalimi, kiai dikriminalisasi, sungguh saya benar-benar terperangah dengan tuduhan provokatif sekeji itu. Saya tidak habis pikir. Meskipun saya juga tahu bahwa fakta bisa sama, sudut pandang bisa beda. Tapi saya tidak paham dari sudut pandang mana dia melihat, dengan tolok ukur apa dia menimbang. Sehingga begitu negatif, pesimis melihat perkembangan umat Islam Indonesia yang sejatinya disyukuri, malah diingkari, dinafikan, dan diremehkan. Astagfirullah wa na'udzubillah. Hadis Ustadz, sudah 82 tahun lebih saya hidup di bumi Indonesia. Yang pasti saya pernah mengalami masa muda. Yang muda belum tentu bisa mengalami masa tua seperti saya. Bagaimana suka duka hidup di rezim penjajahan, rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, sampai rezim reformasi sekarang. Dulu Muslim Indonesia itu hanya sebagai objek, tapi kini sudah menjadi subjek. Dulu menurut bahasa santri, Muslim hanya sebagai maf'ulun bih, tapi kini sudah menjadi isim fa'il. Dulu 350 tahun kita di bawah telapak kaki penjajah. Kini sudah merdeka dan berdaulat, serta memiliki pemerintahan sendiri. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sejak proklamasi sampai dengan hari ini, bangsa Indonesia selalu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden muslim. Tentu saja dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan sekarang wakil presidennya pun seorang ulama, Kiai Haji, ketua umum MUI. Lalu apalagi yang kita cari? Fa'aina tazhabun, mau kemana kalian pergi, kata Allah. Yang sudah pasti, Muslim terbesar di planet bumi berada di belahan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang syiarnya memancar ke seluruh pelosok dunia. Dan itu semua tidaklah ujug-ujug, tapi berkat kerja keras seluruh umat Islam. Para ulama, kiai, ajengan, ustadz, dan para tokoh muslim. Baik mereka yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sungguh sangat disayangkan jika masih ada sementara ustadz yang tidak mau membuka mata, tidak mau melihat dengan kacamata tajam dan jujur bagaimana perkembangan Islam di zaman Bihari dan di zaman Kiwari. Kami orang-orang tua merasakan bagaimana derita anak bangsa di zaman pemberontakan DITI dan gerombolan ateis komunis yang lebih sadis daripada iblis. Saat itu benar-benar posisi para kiai dipojokkan, dimarginalkan, dikucilkan, diborok, diburu, bahkan dibunuh. Siang hari waktu itu takut diciduk tentara karena dicuriga. Malam hari takut dibunuh DITI kecuali yang tinggal di kota. Saat itu tak ada azan berkumandang pakai pengeras suara. Apalagi di komplek tentara. Tak ada masjid-masjid di kantor-kantor pemerintahan. Boro-boro ada ahli santri. Pondok pesantrennya saja bisa dihitung dengan jari. Saya hanya berlima jadi santri yang slogan langsung kepada ajengan. Tak ada itu majlis taklim. Tapi sekarang Masya Allah, majlis taklim hampir di setiap RT RW. Pemerintah pusat dan daerah habis-habisan menghadirkan berbagai program bagi kesejahteraan santri. Sampai lahir undang-undang pesantren. Agar apa? Agar umat Islam bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar. Sekarang kalau ingin melaksanakan rukun iman dan rukun Islam secara sempurna, bukan hanya boleh, tapi dibantu dan didukung. Ingin saleh jika Imam Ghazali pasti bisa. Lalu mau apa lagi? Namun sayang, ketika pemerintah meluncurkan program tentang penyalahgunaan narkoba dan Citarum Harum misalnya, yang sejatinya jadi ladang jihad para ustadz, justru suara ustadz nyaris tidak terdengar sama sekali. Padahal akibat narkoba 50 orang mati setiap hari. Tahun 2018 lalu 2 juta mahasiswa dan 1,5 juta pekerja terlibat narkoba. 7 juta dari 50 juta penduduk Jabar sudah menjadi target pecandu narkoba. Padahal tugas utama para ustadz adalah amar ma'ruf nahi munkar secara proporsional dan profesional. Mereka diharap berkontribusi untuk menghadirkan situasi teduh, bukan malah menjadi gaduh. Dakwah itu bukan memukul tapi merangkul, ustadz. Bukan mengejek tapi mengajak. Bukan melecehkan ulama yang tidak sepaham, tapi mengokohkan moto. Satu dalam akidah, tasamuh dalam puru. Cari persamaan di tengah perbedaan, tidak mencari perbedaan di dalam persamaan. Yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Dengarkan semua omongan, ikuti yang paling baik. Khudhil hikmah walau min famil bahaim. Ambil hikmah walau dari mulut binatang.
Saudara-saudara, ketika melihat ekonomi non-muslim lebih maju, bukan harus iri hati, tapi pelajari. Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu meski ke negeri Cina. Sekarang Cina-Cina sudah banyak menjadi tetangga kita. Mengapa tidak belajar dari mereka? Ternyata mereka fokus berdagang, tapi ketaatan kepada agama tidak berkurang. Mereka dagang dengan sungguh-sungguh, tapi gereja dan kelenteng selalu penuh. Makanya dalam dakwah gunakan bahasa Al-Quran, bukan bahasa nafsu. Qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Qaulan sadida, kata-kata yang benar. Qaulan baligha, kata-kata berbobot. Qaulan layyina, kata-kata yang santun. Mengapa? Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jangan sampai menjadi penyambung lidah setan. Kita prihatin jika kini banyak ustadz yang berurusan dengan polisi. Bukan karena dikriminalisasi, tapi memang oknum ustadz melakukan tidak kriminal. Kita prihatin dan sungguh memalukan mendengar guru ngaji yang diadili karena memperkosa santri-santrinya. Astagfirullah wa na'udzubillah. Sehingga strategi dakwah yang sudah dibangun oleh para ulama terdahulu hancur. Hadirin rahimakumullah. Dakwah Islam baru bisa disebut berhasil kalau akhlak anak bangsa menjadi lebih baik. Karena iman itu bukan hanya pengakuan, tapi kelakuan. Kini masyarakat tengah mengamati sudah sejauh mana para ustadz bisa menampilkan sosok pribadi yang jadi panutan umat. Sudah sejauh mana para ustadz mampu menerjemahkan pembangunan bangsa dan dengan bahasa agama. Sudah sejauh mana para ustadz bisa menampilkan percikan sifat-sifat Nabi, sidik, patlonah, amanah, dan tabligh. Dan sudah sejauh mana para ustadz bermitra dengan Umar. Sudah sejauh mana para ustadz bisa menampilkan Taifah Khairul Ummah yang menjadi kebanggaan Nabi. Karena apa? Karena para ustadz adalah garda terdepan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan predikat khairu umat bisa terus melekat pada umat Islam Indonesia sampai kiamat. Karena dunia kini sangat mengharapkan bahwa Islam moderat yang rahmatan lil alamin justru memancar dari bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.